Apa jadinya jika kamu mengejar mimpi, tapi lupa siapa yang pernah berdoa untukmu sebelum kamu lahir? Banyak orang ingin maju, tapi mereka lupa, pohon tanpa akar akan tumbang saat badai datang. Seperti memutus sungai dari sumbernya, bening jadi keruh, tenang jadi kacau. Kisah ini diambil dari kisah nyata. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh pegunungan hijau, hidup seorang pemuda bernama Chen Wei. Chen Wei adalah anak tunggal keluarga Chen, yang telah mendiami desa itu selama berabad-abad. Keluarganya dikenal dengan tradisi yang sangat kuat. Setiap tahun, mereka selalu mengadakan upacara sembahyang untuk mengenang leluhur mereka. Namun, Chen Wei merasa hal itu hanya menghambat hidupnya. Sejak muda, Chen Wei ingin meninggalkan desa dan mencari kehidupan yang lebih modern. Ia pergi ke kota besar dengan harapan menemukan kesuksesan. Di sana, ia membuka bisnis sendiri, terinspirasi oleh kemewahan dan kemudahan yang ditawarkan oleh dunia kota. Ia berpikir bahwa tradisi-tradisi lama itu sudah usang atau kuno dan tidak relevan dengan dunia modern yang serba cepat. Namun, di balik keindahan dunia baru, kenyataan pahit mulai datang. Bisnis pertama Chen Wei bangkrut setelah hanya beberapa bulan. Meski ia bekerja keras, kesalahan keputusan dan kurangnya pengalaman membuat usaha itu gagal. Ia merasa frustasi, namun ia tidak menyerah. Ia berpikir, mungkin kesalahan itu hanya karena kurangnya persiapan yang matang, dan ia bertekad untuk bangkit kembali. Tanpa mengenang kembali akar keluarganya, Chen Wei mulai berbisnis lagi, kali ini dengan membuka sebuah restoran yang megah dan trendy. Ia menanggalkan semua tradisi leluhurnya, tidak lagi mengadakan upacara sembahyang dan menolak untuk mengingat nenek moyangnya. Ini dunia baru, pikirnya, tidak ada waktu untuk hal-hal lama. Namun tak lama setelah restoran itu dibuka, restoran itu bangkrut juga. Kali ini ia lebih terpukul. Ia kehilangan lebih banyak uang, dan rasa frustrasi itu semakin dalam. Ia hampir menyerah pada hidup yang tanpa arah. Ia kembali ke rumah orang tuanya yang telah lama kosong, merasa kehilangan semua harapan. Ia tidak tahu apa yang salah, hanya merasa seperti segala usaha dan kerja kerasnya sia-sia. Suatu malam yang sunyi, ketika hujan turun deras, Chen Wei berjalan di sepanjang jalan setapak menuju gunung tempat makam leluhur mereka. Ia merasa sangat kosong, seperti terjebak dalam rutinitas yang tidak pernah membawa kebahagiaan. Saat ia berjalan, ia mendapati seorang kakek tua duduk di sebuah batu besar, di tengah kabut yang melingkupi gunung. Kakek itu tersenyum saat melihatnya. "Kamu sudah kembali anak muda." Chen Wei kaget, karena tidak mengenali kakek itu. "Kau mencari arah, tapi tak tahu kemana kaki harus melangkah." Terdiam. "Kenapa semua usahaku selalu gagal?" tanyanya lirih. Kakek itu menjawab, "Karena engkau memotong akar pohonmu, lalu berharap ia tumbuh tinggi. Karena engkau padamkan api leluhurmu, lalu bertanya kenapa rumahmu gelap. Karena kau lupakan mereka yang meneteskan darah dan air mata agar kamu bisa berdiri hari ini." Chen Wei menunduk, matanya mulai berkaca-kaca. "Tapi, aku hanya ingin maju." Kakek itu tersenyum. "Tidak ada yang salah dengan maju. Tapi maju tanpa akar, kamu akan hanyut di bawah arus kehidupan. Kamu bukan robot. Kamu darah dan daging dari 7 generasi di atasmu. Tanpa mereka, kamu bukan siapa-siapa." Dengan penuh penyesalan dalam hati, Chen Wei berkata, "Kenapa aku meninggalkan mereka? Tradisi yang selalu menjaga keluarga kami." Kakek itu menyerahkan sebuah lampu minyak kecil, menyala dengan cahaya hangat. "Ini api leluhurmu, simbol pengorbanan, doa dan cinta. Jika kamu jaga, maka jalanmu akan terang. Jika kamu abaikan, maka jalanmu akan gelap." Chen Wei membawa lampu itu ke makam leluhurnya. Di sana, ia berlutut. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia menangis. Bukan karena bangkrut, tapi karena baru sadar bahwa ia telah kehilangan arah, bukan karena ia gagal, tapi karena ia lupa siapa dirinya sebenarnya. Maafkan aku menyesal, aku kembali." Sejak hari itu, Chen Wei berubah. Ia tidak lagi hanya mengejar uang. Ia membangun bisnis baru, tapi kali ini dimulai dengan doa di altar keluarganya, meminta jalan dan doa dari leluhurnya. Ia kembali menyalakan dupa setiap pagi. Ia menceritakan sejarah keluarganya kepada anak-anak desa. Ia mengadakan sembahyang tahunan untuk leluhurnya, mengundang semua keluarga dan tetangga. Api itu menyala kembali di altar dan di hatinya. Beberapa tahun kemudian, bisnis baru Chen Wei mulai berkembang. Namun kali ini, ia tidak hanya fokus pada keuntungan, tetapi juga mengutamakan nilai-nilai yang diajarkan oleh leluhur. Ia mengajak keluarga dan teman-temannya untuk berkumpul, mengenang nenek moyang mereka, dan berbagi rezeki. Chen Wei akhirnya menemukan kedamaian, bukan hanya dalam kesuksesan finansial, tetapi dalam hubungan yang lebih dalam dengan keluarga dan akar-akar yang telah membesarkannya. Cerita ini mengingatkan kita bahwa tanpa menghormati dan mengenang leluhur, kita bisa kehilangan arah dalam hidup. 饮水思源, ingat sumber air.
mengajarkan kita bahwa kesuksesan yang kita nikmati hari ini adalah hasil dari kerja keras dan doa mereka yang telah mendahului kita. Hanya dengan menghormati warisan itu, kita dapat menemukan kedamaian sejati. Jangan sombong karena engkau bisa berdiri hari ini. Ingatlah, kau berdiri di atas doa nenek moyangmu. Mereka mungkin sudah tiada, tapi setiap langkah mereka membentuk jalan yang kau injak sekarang. Orang yang melupakan leluhurnya, ibarat pohon tanpa akar, cepat tumbang, mudah layu. Maju boleh, tapi jangan lupa menoleh ke belakang, karena arahmu ke depan seringkali ditentukan oleh kekuatan yang kau bawa dari masa lalu. Setiap dupa yang menyala bukan sekadar asap, itu adalah jembatan antara kau dan mereka yang mencintaimu dari alam sana. Dalam hidup ini, kita mungkin akan lupa banyak hal, lupa waktu, lupa teman, bahkan lupa diri. Tapi satu hal yang tak boleh kita lupakan adalah mereka yang telah lebih dulu menapaki jalan sebelum kita. Leluhur bukan sekadar nama, mereka adalah akar yang menjaga kita tetap berdiri, doa yang tak bersuara tapi tak pernah putus, dan cahaya yang tetap menyala bahkan saat kita tersesat dalam gelap. Generasi boleh berubah, dunia boleh modern, tapi rasa hormat, rasa terima kasih, dan ingatan terhadap leluhur, itulah yang membuat kita tetap manusia. Karena sejauh apapun kita melangkah, rumah yang sejati adalah tempat kita mengingat siapa yang pernah mendoakan kita sebelum kita lahir. Jangan biarkan api itu padam, karena saat kita menjaga warisan leluhur, kita sebenarnya sedang menjaga arah hidup kita sendiri. Terima kasih sudah menyimak video ini. Apakah kamu merasakan hal yang sama dengan cerita ini? Atau punya pengalaman sering gagal dalam usaha? Semoga cerita ini bermanfaat dan membuka jalan buat kamu. Silakan bagikan agar lebih banyak orang dapat memahami makna sejati dari cerita ini. Jangan lupa bagikan pengalamanmu di kolom komentar. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Salam kebajikan. Namo Buddhaya.